Turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Cuma malam Lailatul Qadarnya itu apakah di tanggal 21, 23, 25, 27, 29, para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa manitabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, tsumma amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah muliakan, biasanya di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan, masyarakat Indonesia secara khusus kaum muslimin, mereka membuat perayaan tentang nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Dari sisi dalil memang tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu turun di tanggal 17 Ramadan. Baik Al-Quran yang turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah minas samai dunia, di langit dunia, ataupun Al-Quran yang turun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu bukan maknanya nuzul dalam bentuk fisik, yaitu Al-Quran sesuatu yang bersifat fisik yang bisa dipegang, yang kemudian menempati suatu tempat. Tidak seperti kata nuzul, kalau dari sisi bahasa itu kan artinya turun. Turun itu kan hanya bisa kita pahami untuk sesuatu yang bersifat fisik, dari atas ke bawah, ya, dari atas ke bawah. Itu artinya sesuatu yang turun atau sesuatu yang menempati suatu tempat. Dan maksud turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran itu bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Al-Quran dalam satu wujud tertentu, misalkan kemudian dia diturunkan dari atas, ya, kemudian kepada manusia di muka bumi ini, bukan demikian. Sehingga para ulama diantaranya disebutkan di dalam kitab Mabahith fi Ulumul Quran karya Ma'an Al-Qattan, beliau mengatakan bahwasanya makna nuzulul Quran yaitu maknanya iklam atau pemberitahuan atau bayan atau penjelasan. Jadi ini sangat relevan, ya, pemahaman bahwasanya turunnya Al-Quran itu adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa-apa yang ada dikandung di dalam Al-Quran sebagai syariat bagi manusia di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu dalam dua tahap. Yang pertama, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah. Ini satu paket, ya, langsung sekaligus, dan semua ayat-ayat terkandung di dalam Al-Quran itu turun di langit dunia. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwasanya Al-Quran itu turun di langit dunia pada malam Lailatul Qadar, dan ini sesuai dengan beberapa ayat yang mengatakan demikian. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi yang dimaksud diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan yaitu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu dalam banyak riwayat hadis itu saling menguatkan satu sama lain, itu terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga dengan demikian kita bisa memahami bahwasanya turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Cuma malam Lailatul Qadarnya itu apakah di tanggal 21, 23, 25, 27, 29, para ulama tidak ada yang memastikan turunnya di tanggal-tanggal ganjil itu di tanggal yang keberapa. Hanya saja memang banyak ulama yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah dari tahun ke tahun, tanggalnya kadang 21, kadang 23, kadang 25, berpindah-pindah. Sehingga kita tidak tahu, ya, kapan saat Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar itu, apakah di ganjil yang 21, 23, 25, 27, ataukah 29. Yang jelas turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian tahap yang kedua itu dinamakan dengan tahap tanzil. Kalau tadi tahap inzal yaitu menurunkan satu paket sekaligus, kemudian tahap yang kedua yaitu tahap tanzil, yaitu menurunkan secara berangsur-angsur, yaitu dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, kurang lebih 23 tahun. Jadi turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu karena banyak sekali hikmahnya.
Di antaranya merespon setiap masalah yang dialami, dihadapi oleh para sahabat ridwanullahi alaihim atau oleh Rasulullah SAW. Kemudian turunlah ayat yang merespon atau menjawab persoalan yang mereka hadapi, atau merespon pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang kafir. Ya, maka banyak ayat di Al-Quran yang turun bunyinya yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Karena sebab turunnya ayat itu bersumber dari pertanyaan, baik pertanyaan dari para sahabat atau pertanyaan dari orang-orang kafir. Allah juga mengatakan di ayatnya yas'alunaka anil mahid, ya mereka bertanya padamu tentang haid, yaitu kaum perempuan. Atau juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang mujadalahnya atau keluhan ya seorang wanita sahabiyah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Ya, Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mendebat engkau atau bertanya pada engkau, mengeluhkan padamu tentang suaminya. Dan ayat-ayat demikian, banyak ayat-ayat yang turun itu merespon kondisi atau situasi yang terjadi pada saat itu sebagai solusi dari masalah yang mereka temui. Kemudian juga hikmah diantaranya diturunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur itu untuk memudahkan Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullahi alaihim dalam mengamalkan Al-Quran. Bayangkan jika Al-Quran itu turun satu paket sekaligus misalkan, betapa berat mereka harus mengamalkan itu. Seperti misalkan langsung Al-Quran itu turun mengharamkan khamr, padahal saat itu para sahabat hidup di tengah-tengah kaum yang mereka terbiasa minum khamr dan mereka juga terbiasa minum khamr. Ada seorang sahabat yang sebelum khamr itu dilarang, ia menyimpan banyak sekali tong-tong berisi khamr di rumahnya sebagai satu budaya, tradisi, kebiasaan mereka. Sehingga untuk memudahkan mereka meninggalkan khamr itu, Islam secara bertahap melakukan pengharaman terhadap khamr, dan ayat-ayat Al-Quran itu turun secara bertahap mengharamkan khamr dan seterusnya. Nah, ini ikhwas kalian, teramat banyak hikmah kenapa Al-Quran itu turun secara bertahap-tahap. Yang jelas ikhwas kalian, bahwa makna nuzul Quran itu adalah turunnya Al-Quran tapi tidak dalam satu bentuk wujud buku atau kitab atau bentuk-bentuk yang lainnya, tapi maksudnya adalah ayat-ayat yang turun berupa pemberitahuan kepada malaikat Jibril, kemudian pada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian oleh para sahabat ridwanullahi alaihim atas izin perintah Rasulullah SAW, Al-Quran itu kemudian ditulis dalam lembaran-lembaran seperti pelepah kurma, batuan, dan yang lain-lainnya. Itu saja aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.